Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mari sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami pelajaran dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Berdoa mulai. Terima kasih. Ananda, minggu kemarin kita sudah belajar tentang grafik fungsi eksponen, baik itu manual maupun yang pakai program Excel. Ya, hari ini kita akan meningkat lagi belajar tentang persamaan eksponen. Ya, ini bentuk-bentuk persamaan eksponen. Ya, yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat B, maka fx sama dengan B. Dengan syarat A-nya positif, A tidak boleh 1. Yang kedua, jika A sama dengan fx, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat dx, maka fx sama dengan gx. Dengan syarat A positif dan A tidak boleh 1. Yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0 dengan A dan B positif, A, B tidak sama dengan 1. Nomor 4, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka log A pangkat fx sama dengan log B pangkat fx dengan A dan B positif. A dan B tidak boleh 1. Bentuk kelima, ini relatif kompleks. Jika fx pangkat dx sama dengan fx pangkat hx, maka ada 4 langkah penyelesaian, yaitu kemungkinan pertama gx sama dengan hx, yang kedua fx sama dengan 1, yang ketiga fx sama dengan min 1 dengan syaratnya gx dan hx genap atau ganjil. Fx sama dengan 0, syaratnya gx dan hx positif. Dan yang keenam, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx dengan 3 langkah penyelesaian. Yang pertama, fx sama dengan gx, kemudian fx sama dengan min gx dengan syarat hx genap. Hx sama dengan 0, syaratnya fx dan gx tidak sama dengan 0. Dan bentuk yang terakhir adalah ini. Masih ingat ini bentuk apa ini? Bentuk kuadrat. Jadi P kali AX pangkat 2 ditambah P kali AX, A pangkat X maksudnya, ditambah R sama dengan 0. Maka ada 2 langkah penyelesaian, yaitu dimisalkan A pangkat X dengan variabel lain selain variabel pada soal. Dan yang kedua adalah faktorkan persamaan. Demikian Anda gambaran yang akan kita bahas, namun kita akan memulai dari yang pertama, yaitu bentuknya persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Penyelesaiannya adalah apa tadi? Pangkatnya ini sama. Jadi fx sama dengan P. Kita coba contohnya. Nah, ini lebih jelas ini. Perhatikan.
Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 3x sama dengan 8. Jawabnya ini 2 pangkat 3x sama dengan 8. Ingat Anda, ini simbol apa ini? Simbol ekivalen. Apa? Simbol apa? Ekivalen atau senilai bahasa Indonesianya. Senilai. 2 pangkat 3x sama dengan 8. Nah, ini dibuat sama dengan bersama tadi. 8-nya diubah menjadi 2 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya sudah sama. Ya kan? Maka 2-nya bisa dicoret. Seret, seret, gitu ya. Sehingga tinggal pangkatnya 3x sama dengan 3, x sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 3x sama dengan 8 adalah 1. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Nah, sedikit lebih kompleks. Nah, ini tempatnya di sini nih. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat 5x min 2 sama dengan 256. Oke, kita buat persamaannya. Nah, ini jadikan 4 pangkat sesuai soalnya. Ini tentunya juga harus sama. Ini jadikan 4 pangkat. Cirinya gampang, pokoknya ini mesti bisa disamakan. 4 pangkat, 4-nya ini sama, coret tinggal pangkatnya. 5x min 2 sama dengan 4. 5x sama dengan 4 tambah 2. Ya, ini sini 5x sama dengan 6, maka x-nya 6/5. Jadi himpunan penyelesaian dari 4 pangkat 5x min 2 sama dengan 256 adalah 6/5. Oke, ya, lanjut. Contoh yang ketiga. Ini lebih menantang lagi Anda. Tentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari setengah dalam kurung 3x tambah 2 sama dengan 1/64. Nah, ini soalnya kita tulis lagi. Ya. Yang ruas kanan kita samakan bilangan pokoknya. Nah, 1/64 itu sama dengan setengah pangkat 6. Karena 2 pangkat 6 itu 64. 1 pangkat 6 juga 1. Sudah sama, kita coret. Seret, seret. Tinggal pangkatnya 3x tambah 2 sama dengan 6. 3x sama dengan 6 kurangi 2. 3x sama dengan 4, x-nya 4/3. Jadi himpunan penyelesaian dari setengah dalam kurung pangkat 3x tambah 2 sama dengan 1/64 adalah 4/3. Lanjut, contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x kuadrat sama dengan 2. Nah, ini ada kuadratnya kan, sudah meningkat lagi kan? Ya. Ini sama. Ruas kanan 2 itu sama saja 2 pangkat 1. Coret, coret. Berarti x kuadrat sama dengan 1. X sama dengan plus minus akar 1. Jadi kalau kuadrat, maka di sini kuadratnya hilang, di sini muncul plus minus. Akar 1 itu 1, maka x-nya sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari
2 pangkat E kuadrat sama dengan 2 adalah min 1,1. Lanjut nomor 5. Wah, ini tambah lagi nih, ada temannya E kuadratnya ini. Tapi konsepnya sama. 3 pangkat E kuadrat min 2X sama dengan 1. Nah, ini 1 ini ternyata bisa ditulis 3 pangkat 0. Sehingga bilangan pokoknya sama kan? Iya. Yo, 3-nya coret. Tinggal pangkatnya E kuadrat min 2X sama dengan 0. Nah, ini ada X-nya. Maka harus difaktorkan. X keluar, kurung buka, X min 2. Ini kalau dikembalikan, X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Itu kan? SMP pernah dapat ini. Ayo. Berarti X sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0, ini X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari 3 pangkat X kuadrat min 2X sama dengan 1 adalah 0,2. Oke, ya. Nomor 6, contoh yang ke-6. 2 pangkat X kuadrat min 5X sama dengan 1/4. Nah, ini 2 pangkat kan? Ini juga jadikan 2 pangkat. Jadi pangkatnya karena 1/4 pangkatnya negatif. 2 pangkat X kuadrat min 5X sama dengan 2 pangkat min 6. 2-nya coret lagi. Ya. Jadilah persamaannya seperti ini. Nih. Kita buat ruas kanan sama dengan 0. Ya. Apa yang Anda lihat, Ananda? Ini persamaan apa ini? Persamaan kuadrat materi SMP. Jadi kembali lagi ke SMP. Karena persamaan kuadrat maka harus difaktorkan. Yang tengah ini dipecah jadi ini sama ini. Min 2 sama min 3. Kalau dikali ketemunya plus 6. Maka pemfaktorannya adalah X min 2 kali X min 3. Sehingga X sama dengan 2, X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian dari 2 pangkat X kuadrat min 5X sama dengan 1/4 adalah 2,3. Nah, sekarang latihannya Anda silahkan dikerjakan dengan lengkap. Ikuti contoh yang ada tadi. Ini latihannya ya. 1, 2, 3. Nah ini 4, 5, 6, 7, 8. Hasil pekerjaan difoto, kemudian dikirim lewat Google Classroom. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor presensi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.